Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Biarlah hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu online. Kita akan masuk dalam ibadah perenungan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian. Hanya Yesus, jawaban hidupku, kalaku cari damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus, hari ini kami datang pada Tuhan dengan satu keyakinan hanya Yesus dapat menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami di tengah keterpurukan saat ini. Sebab itu Bapa, ya, firman Tuhan hari ini berbicara untuk kami sekalian, menolong, menguatkan, meneguhkan. Sebab itu hamba menyerahkan, biarlah firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini, hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Shalom, Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14 dengan tema Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kondisi para murid sesudah kematian Tuhan Yesus saat itu, mereka demikian kebingungan, masih rasa kehilangan, dan tidak tahu harus buat apa. Ketika mereka sedang kumpul-kumpul, akhirnya Petrus ambil inisiatif, "Aku akan pergi menangkap ikan." Dan yang lain pun juga ikut pergi menangkap ikan bersama-sama. Namun ketika semalaman mereka mencari ikan, tidak ada seekor pun mereka menangkap ikan. Mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, sementara mereka tidak dapat apa-apa, kemudian hari mulai pagi atau mulai siang situ, Tuhan Yesus berdiri di pantai, lalu bertanya kepada para murid, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tidak ada. Karena apa? Semalaman mereka tidak dapat ikan. Mereka katakan, "Semalaman kami mencari, tapi tidak dapat apa-apa." Lalu Tuhan perintahkan, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh." Ketika jala itu ditebarkan, kemudian ditarik, mereka tidak dapat karena saking banyaknya ikan yang didapat. Nah, kalau kita melihat di sini adalah kondisi para murid itu tidak mengenal Tuhan yang datang mengunjungi mereka. Mengapa? Karena waktu itu kondisi para murid, kenapa tidak mengenal Tuhan? Karena lebih fokus pada situasi, pada masalah. Sehingga mereka tidak mengenal siapa yang datang berkunjung, siapa yang mengunjungi mereka. Nah, kondisi para murid itu seringkali sama seperti kita. Ketika kita punya masa yang berat, yang besar, kadang kita fokus pada masalah, kita fokus pada pergumulan, yang besar. Kita tidak tahu ketika Yesus berbicara kepada kita, datang pada kita, kita tidak sadar kehadiran Tuhan menolong kita. Karena apa? Fokus kita, mata kita hanya tertuju pada masalah. Tertuju pada pergumulan yang besar, bukan pada Allah yang maha besar. Nah, para murid disebut demikian. Dia tidak fokus bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Karena fokus mereka adalah, kok saya nggak dapat apa-apa ya? Kok nihil ya? Nggak dapat ikan ya? Itulah fokus mereka. Dan ketika
Yesus katakan, tebarkan jalamu sebelah kanan. Lalu kemudian ketika mereka tebarkan jala dan dapat ikan yang sangat banyak, 153 ekor banyaknya, dan ketika ditarik mereka tidak dapat menarik jala itu. Nah, kita melihat bahwa setelah mereka tidak sanggup menarik dan mereka kaget karena mendapat ikan yang sangat besar pada semalaman, mereka sudah mencari ikan. Kan sebetulnya cari ikan tuh malam yang paling gampang, paling banyak ikan. Siang hari itu biasanya jarang ikan, nelayan kan rata-rata malam, bukan siang hari. Tapi siang hari suruh tebarkan jala, ternyata siang hari yang sebetulnya mustahil dapat ikan, tapi ternyata dapat ikan yang sangat banyak sekali. Melihat itu lalu Yohanes dia mulai sadar, loh itu Tuhan. Jadi mereka baru sadar bahwa itulah Tuhan. Dan kita melihat sekalian, ketika Yesus perintahkan tebarkan jalamu ke kanan, mereka langsung tebarkan jala. Dan dia mendapat sesuatu baru. Yohanes sadar, ternyata yang dapat mujizat adalah Tuhan Yesus. Ketika para murid semalaman mencarikan, mereka tidak dapat apa-apa. Tapi ketika ikuti perintah Tuhan Yesus, sebarkan jala ke kanan, akhirnya mendapat ikan. Jadi ketika mereka mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka terjadi mujizat. Ada banyak ikan yang luar biasa banyaknya. Itu Tuhan. Sehingga para murid akhirnya mulai sadar bahwa ternyata itu Tuhan. Nah, yang menarik lagi adalah ketika mereka menghela itu perahu sampai di darat, mereka melihat sudah ada api arang, ya. Api arang artinya untuk membakar, toh. Api arang juga ada ikan dan ada roti. Jadi rupanya Tuhan ini tahu kebutuhan kita semuanya. Pagi itu kita perlu sarapan, kita perlu makan. Kebutuhan kita Tuhan sangat tahu dan sangat mengerti. Sehingga Tuhan sediakan ikan dan roti bakar. Ya, luar biasa. Sarapan, ikan bakar dan roti bakar. Jadi kita melihat bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan kita harus sadar sebetulnya bahwa tentu tahu kebutuhan kita. Tuhan itu yang terbaik untuk kita, bahkan sarapan pun Tuhan tahu mereka belum sarapan karena tidak punya apa-apa. Sampai siapkan apa? Roti bakar dan ikan bakar. Ini sangat menarik sekali. Tuhan siapkan api arang dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Hal yang paling kecil pun yang menurut kita mungkin tidak mungkin, tapi Tuhan sangat mengerti situasi kita. Api arang ada ikan. Jadi kita harus mulai apa? Berpikiran baru. Selalu berpikiran baru bahwa di balik setiap hal yang sedang kita hadapi, ingat, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti apa yang sedang kita hadapi. Maka Tuhan bilang, mari sarapanlah. Ya, mari makan dan sarapanlah. Tuhan tahu bahwa semalam sudah bekerja, masuk angin, gak dapat apa-apa. Lalu Tuhan berikan mujizat. Kemudian Tuhan juga siapkan makanan, roti bakar dan ikan bakar. Mari, sarapanlah. Ambillah beberapa ekor ikan yang kamu tangkap tadi. Ini luar biasa, perhatian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan para murid. Demikian juga dengan kehidupan kita sebetulnya. Ketika para murid mengikuti apa yang Tuhan berikan perintahnya, tebarkan jalamu ke kanan. Mereka nggak protes. Semalaman kami nggak tangkap ikan. Malam, masa sekarang tebar jala ke kanan? Banyak. Tapi murid tidak protes, dia hanya ikut apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tebarkan, makanya mendapat ikan yang sangat banyak. Ada mujizat yang luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ketika kondisi murid tidak mengenal Tuhan, tidak fokus terhadap Tuhan karena mereka lebih fokus pada masalah situasi, tapi Tuhan mengunjungi para murid. Demikian juga Tuhan mengunjungi kita. Kita tuh sekarang bahwa kita sedang punya masalah, kita punya beban, kita punya pergumulan. Kita mungkin fokus pada situasi pergumulan kita, tapi kita harus ingat bahwa dalam situasi yang paling sulit, Tuhan sedang mengunjungi kita. Rasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu apa? Andalkan Tuhan di dalam
Setiap langkah kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Dapat ikan banyak. Tuhan siapkan makanan, minuman buat kita. Buat para murid. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita. Sebab itu apa? Fokuslah pada Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan. Nah, dengerin kita melihat, Bapak Ibu sekalian, yang lebih luar biasa lagi adalah didapatkan berapa tadi? 153 ekor ikan yang besar-besar. Ada apa dengan bilangan 153? Yang pertama, pada waktu itu nelayan sangat percaya bahwa di seluruh dunia ini hanya ada 153 tipe ikan. Itu di seluruh dunia. Artinya adalah bahwa ketika 153 ekor ini dijala, bahwa kuasa Tuhan, berita Tuhan harus diberitakan di seluruh dunia ke segala suku, bangsa, dan bahasa. Pada para murid itu merupakan simbol perintah. Tebarkanlah jalamu, tebarkanlah firman Tuhan, tebarkanlah Injil, tebarkanlah kabar kesukaan ke seluruh dunia, ke segala bangsa, suku, dan bahasa. Yang kedua, kita melihat bahwa bilangan dari kata-kata 153 ini artinya adalah Ani Elohim. Artinya apa? Artinya akulah Allah. Akulah Allah, akulah Allah pemelihara, penyelamat. Jadi artinya akulah Allah, bahwa para murid itu harus mengalami perjumpaan dengan aku Allah. Di setiap orang harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, mengalami kuasanya, mengalami pertolongannya, mengalami mujizatnya, dan hidup di dalam iman penyerahan kepadanya, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kau melihat ego, emi atau ani Elohim ini, dari kata 153 artinya bahwa percayalah pada Yesus adalah Tuhan yang sanggup memelihara, yang sanggup menyelamatkan. Karena kondisi para murid kan sedang bingung. Mereka mengalami keterpurukan. Mereka tidak harus buat apa. Mereka kehilangan figur saat itu. Bagi mereka, Yesus sudah mati. Walaupun sudah mereka dengar berita sudah bangkit, tapi kan mereka kayaknya masih bingung. Mau ngapain ke depan ini? Mau bikin apa? Mereka masih bingung, terpuruk, rasa kehilangan segala sesuatunya. Dan seringkali kita juga seperti para murid. Kita sebagai orang percaya, bukankah kita juga sering mengalami keterpurukan? Kadang-kadang kita merasa bingung. Kadang kita bingung dengan masalah kita. Kita terpuruk. Ekonomi kita nol. Ekonomi sedang lesu. Tidak ada order. Perusahaan kita hancur. Tidak ada harapan. Mengalami keterpurukan. Sudah mengalami kesulitan ekonomi. Kita juga mengalami sakit penyakit yang kadang tidak sembuh-sembuh. Satu belum sembuh, satu lagi datang. Bahkan kehilangan orang kita kasihi. Bertumpuk-tumpuk masalah yang sedang kita hadapi. Dalam kondisi ini, ingat. Ani Elohim. Akulah Allah. Setiap orang punya masalah harus mengalami perjumpaan dengan Allah. Akulah Allah. Yesuslah Allah. Yesuslah Tuhan. Maka ketika mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, maka ada kekuatan yang baru. Ada jalan keluar dari keterpurukan. Ketika para murid tidak mengandalkan Tuhan, nol. Tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, mendapat mujizat yang luar biasa. Mereka mengalami mujizat. 153 ekor ikan yang sangat besar dan banyak. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ani Elohim, akulah Allah, akulah pemelihara, akulah penyelamat. Sehingga jemaat sekalian, jikalau kita sedang mengalami keterpurukan, kesulitan ekonomi, sedang terpuruk, ekonomi kita lesu, perusahaan kita bangkrut, mengalami kesulitan, bahkan dampak-dampak dari corona sedang kita hadapi. Tapi ingat bahwa Allah mengatasi segala sesuatu. Allah adalah pemelihara, Allah adalah penyelamat, Allah adalah penolong kita. Sehingga mari dalam keterpurukan ini datang pada Tuhan. Di dalam kesakitan mari datang pada Tuhan. Ingat, Yesus adalah Tuhan, penyelamat, penolong kita. Yang sanggup membuat mujizat, yang dapat berikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab itu jangan gentar, jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada kekurangan kita, tapi fokus pada Allah yang sanggup menolong kita. Mungkin kadang kita merasa sedang di dalam lembah kekelaman. Hidup kita penuh dengan tantangan. Di mana datang pertolongan? Kita rasa kosong, hidup kita rasa nol. Semua gagal.
semua rusak, semua hancur, segala perjuangan kita. Kita inilah lembah kekelaman sedang kita hadapi. Tapi ingat, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus menolong kita. Yesus adalah Tuhan, penyelamat kita, pemelihara kita. Jangan pernah berhenti percaya, terus semangat di dalam Tuhan. Cari Tuhan, pasti mengalami kekuatan, pertolongan dan mujizat Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yang penting adalah kita mulai perjumpaan dengan akulah Allah. Dengan Yesus Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Yang menyelamatkan kita, yang memelihara kita. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang kita alami saat ini? Apakah engkau sedang terpuruk? Apa engkau sedang sakit parah? Apakah engkau sedang mengalami kelesuan ekonomi? Apakah perusahaanmu mundur, hancur, dan merugi? Atau apakah engkau tidak punya harapan? Letih, lesu, tidak bersemangat? Atau ada kegalauan-kegalauan dalam hati? Kita mungkin mulai frustrasi. Saat ini, ketika engkau mengandalkan Tuhan, yakinlah Tuhan pasti menolong. Tuhan menolong para murid. Tuhan juga menolong kita. Tuhan berikan mujizat pada para murid. Kita juga para murid Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Alami mujizatnya. Alami pertolongannya. Alami pemulihannya. Alami pemeliharaannya. Yakin Tuhan menolong kita. Kondisi hati kita mari kita serahkan pada Tuhan. Saya tidak tahu masing-masing sudah mengalami apa. Tapi hari ini mari datang pada Tuhan. Taruh tanganmu di dada, doa pada Tuhan. Tuhan, inilah saya. Saya terpuruk, saya mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Aku mau datang pada Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, memelihara saya. Mungkin saat ini saya sedang putus asa, sedang frustrasi, tidak punya harapan. Kita bingung. Hari ini datanglah pada Yesus adalah Tuhan. Berseru pada Tuhan, berseru pada Tuhan Yesus. Maka dia akan sanggup menolong kita. Memberikan pemulihan, memberikan mujizatnya, berikan kekuatan untuk kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup sehingga kita keluar sebagai pemenang. Sebab itu, mari kita bersama-sama. Sebelum masuk di dalam doa, mari kita nyanyikan pujian. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ingat, hanya Yesuslah pertolongan kita. Hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Bersama-sama nyanyikan dengan iman, dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, katakan. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Sama dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus
Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia sekali lagi. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan yang terangkat di dada. Kau melihat setiap kaki yang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saat ini mungkin sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami frustrasi, kecewa dalam hidup ini, dikhianati, dan mungkin mengalami keterpurukan ekonomi, mengalami sakit penyakit, mengalami stres dan depresi, mengalami kerugian, perusahaannya bangkrut, atau mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Saat Tuhan Kau menjamah setiap yang hadir hari ini, menjamah setiap yang berdoa di dalam hatinya, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan jamah satu persatu di rumah masing-masing orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tidak satu yang terlewat. Tuhan lihat setiap air mata mereka. Tuhan ubah menjadi mata air. Tuhan lihat keterpurukan mereka, tangisan mereka. Tuhan baik untuk mereka. Berikan mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Dan Tuhan menjamah satu persatu setiap pemirsa yang sedang berdoa saat ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah yang mengalami keterpurukan apapun, ekonomi, perusahaan, bahkan sakit penyakit. Tuhan jamah satu persatu. Berikan kekuatan, semangat yang baru di dalam Tuhan. Ada pemulihan, ada pertolongan, sehingga keluar sebagai pemenang dalam Kristus. Terima kasih Bapa, jamah umat-Mu satu persatu. Tuhan tolong, sehingga mereka boleh mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Sehingga apapun kesulitan, apapun yang dialami, biarlah merupakan kesempatan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Biarlah setiap umat hari ini mengalami pertolongan Tuhan dan berjumpa dengan Yesus adalah Tuhan. Karena Engkau adalah Yesus, anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Karena ada anak Allah yang hidup, maka kami pun hidup dalam hidup ini. Karena Engkau Allah anak yang hidup dan kami percaya, maka kami mengalami kehidupan yang baru. Karena Kau bangkit, maka segala sesuatu dalam hidup kami akan bangkit. Ekonomi kami, usaha kami, semangat kami, doa kami, harapan kami terus bangkit. Oleh karena Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang maha dahsyat, yang memelihara dan menyelamatkan kami dalam segala situasi. Terima kasih Bapa, Kau jamah setiap umat-Mu hari ini. Bapa dalam surga, yang menyerahkan untuk pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong Bapak Jokowi serta Bapak Mahfud Amin dan seluruh jajaran di dalam mengelola negara ini dan memimpin negara ini. Tuhan memberikan pertolongan hikmat bijaksana dari Tuhan sehingga dapat menolong negara ini keluar dari berbagai macam krisis. Tuhan tolong lindungi dan jaga mereka dari segala yang jahat. Menyerahkan biarlah Tuhan juga menolong, biarlah wabah corona ini boleh segera berlalu dari negara kami. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan mujizat bagi negara kami. Corona ini akan segera berakhir. Kami hanya memohon mujizat, mohon pertolongan Tuhan, dan mohon anugerah belas kasihan Tuhan bagi negara kami. Bebaskan kami dari corona ini. Lepaskan kami dari segala cobaan ini. Berikan kami kekuatan, kemenangan menghadapi ini semuanya.
Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian di dalam mengarungi hidup ini, menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan, sehingga keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Jikalau tadi diberkati, dikuatkan lewat firman hari ini, sebarkan berita baik ini kepada sanak saudara, handai teman-teman, supaya mereka juga sama-sama diberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila mataku tertuju padamu, mata Tuhan pun pasti memandangku. Apalagi yang perlu ku khawatirkan, apalagi yang harus ku takutkan. Ku berserah penuh, berserah penuh. Masa depanku di dalam tangan-Mu. Ku percaya selalu, percaya selalu. Masa depanku Tuhan yang tahu. Bila mataku tertuju padamu, mata Tuhan pun pasti memandangku. Apalagi yang perlu ku khawatirkan, apalagi yang harus ku takutkan. Ku berserah penuh, berserah penuh. Masa depanku di dalam tangan-Mu. Ku percaya selalu, percaya selalu. Masa depanku Tuhan yang tahu. Ku
serah penuh. Masa depanku di dalam tangan-Mu. Ku percaya selalu, percaya selalu, masa depanku Tuhan yang tahu.